Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar pagi ini? Baik kan? Alhamdulillah kalau kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ya benar, kita akan belajar tentang hadis keutamaan berbagi dan belajar surah Ad-Duha ya anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pertama, mari kita sama-sama membaca bismillah ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk pembelajaran pertama, Ibu akan mulai dari video ya anak-anak. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan disampaikan, Ibu akan menayangkan video yang membahas tentang keutamaan berbagi. Silahkan simak ya anak-anak. Lumayan, bisa buat jajan, beli kuota, dan bisa buat top up. Wih, uang Adin banyak sekali ya. Sudah sedekah belum, Din? Ngapain sedekah? Orang yang sudah kaya aja nggak mau sedekah. Ngapain aku yang masih kecil sedekah? Makanya kita dari kecil belajar bersedekah, biar nanti kita tua terbiasa bersedekah. Nggak mau ah, nanti uang saya berkurang. Ih, nggak gitu, Din. Katakan Topan. Beramal atau sedekah itu ibarat kamu menanam sebuah biji. Dari sekian banyak biji yang kamu miliki, ketika biji tersebut tumbuh dan berbuah, maka akan menghasilkan ribuan biji untukmu. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video yang barusan Ibu tayangkan, apakah ada yang bisa berpendapat? Ya, benar. Jadi, anak-anak, berbagi itu dalam agama Islam disebut sebagai sodakoh ya. Nah, setiap muslim dianjurkan untuk bersedekah. Selain kita dapat membantu manusia, sedekah juga akan mendatangkan pahala dan kebaikan serta menenteramkan hati kita. Sebagaimana pada hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbagi? Belum? Kalau gitu, dengarkan Ibu ya. Ibu akan membacakan hadis tentang keutamaan berbagi. Bismillahirrohmanirrohim. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqoh wal yadus sufla hiya sailah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, setelah Ibu bacakan hadis tadi, di sini Ibu akan menjelaskan isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Nah, tangan di atas adalah orang yang memberi. Kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Supaya menjadi orang yang dermawan, maka kita harus mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain. Sedangkan tangan di bawah adalah orang yang meminta atau pengemis. Meminta atau mengemis adalah perbuatan yang harus kita hindari ya anak-anak.
kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama, kepada teman, kepada keluarga, karena berbuat baik itu termasuk akhlak yang sangat terpuji ya. Kita harus tebarkan kebaikan kepada sesama. Kebaikan akan membawa ketentraman dan kedamaian. Alhamdulillah materi pertama sudah selesai. Nah, kalau begitu kita lanjut ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua, di sini kita akan belajar surah Ad-Duha. Nah, sekarang kalian sudah pada tahu kan ya bunyi surah Ad-Duha itu seperti apa? Ya, kalau begitu kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolang fahada. Wa wajadaka ilang fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, kita baca terjemahan dari surah Ad-Duhanya ya. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia berikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan engkau kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhan hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, setelah membaca surah Ad-Duha dan terjemahannya, apakah ada yang tahu surat Ad-Duha ini surat yang keberapa? Ya, benar. Surah Ad-Duha adalah surah yang ke-93, yaitu setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Insyirah. Nah, dan surah Ad-Duha ini termasuk ke dalam golongan Makkiyah dan terdiri dari 11 ayat. Nama Ad-Duha ini diambil dari ayat pertama yang artinya ketika matahari naik sepenggalah. Nah, adapun isi kandungan surah Ad-Duha. Jadi turunnya surah Ad-Duha ini merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya dirundung duka. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya, bahwa Jundub telah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sampai tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajudnya selama 3 kali. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih karena tidak ada wahyu yang turun lagi yang disebut sebagai fatratul wahyi atau masa kekosongan tidak turunnya wahyu. Nah, jadi setelah surah Ad-Duha ini turun, Nabi Muhammad itu sangat senang gitu karena di situ Nabi Muhammad bisa melaksanakan sholat duha gitu. Nah, adapun keutamaan dari surah Ad-Duha ini yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan bertambah patut dan mengembang. Kemudian yang ketiga, larangan menghina anak yatim dan menghardik orang yang meminta-minta itu. Kemudian yang terakhir, perintah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah sebagai tanda bersyukur. Jadi apapun yang Allah berikan, kita sebagai makhluknya harus tetap bersyukur karena Allah tidak akan mungkin membiarkan makhluknya berada dalam kesusahan, karena dalam setiap kesusahan pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa materi-materi yang tadi Ibu jelaskan dipelajari lagi dan dihafalkan ya, surah Ad-Duhanya dan hadisnya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa sesudah belajar bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dicukupkan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.